Jadi kita sudah mendapatkan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan usus besar dan pentingnya microbiome. Apakah Anda sudah memiliki pemikiran untuk menjaga kesehatan Anda saat ini? Wah, bagus ya. Saya dulunya sering lapar, jadi saya sering sekali makan makanan instan. Tapi saya jadi berpikir saya akan lebih memperhatikan kebiasaan makan saya di masa depan. Secara khusus setelah mendengar bahwa microbiome ini terkait erat dengan berbagai penyakit seperti metabolisme, sistem saraf, diabetes, dan obesitas, saya berpikir bahwa saya harus benar-benar menjaga kesehatan saya untuk saya dan keluarga saya. Saya juga berpikir seperti itu, oleh karena itu pencernaan harus berjalan dengan baik agar kita bisa seperti hari ini hadir di tempat ini, di seminar ini, bukan? Jadi jangan lupakan bahwa kehidupan seimbang yang dikejar Atomi, langkah pertamanya adalah hidup dengan baik, bukan? Anda tahu, bukan? Terima kasih. Kalau begitu, untuk kehidupan sehat Atomi, anggota Atomi kami, kita pakar produk Atomi akan membagikan informasi kepada Anda. Jadi di depan kita tidak bisa mencegah penuaan, tetapi Anda dapat mencapai kehidupan yang sehat dengan berbagai suplemen. Oleh karena itu kita akan memperkenalkan produk Atomi yang akan menjaga kesehatan kita hari ini. Pertama-tama, pengenalan produk hari ini akan sedikit spesial, kita semua akan makan bersama. Jadi bagaimana cara kerja sistem pencernaan kita? Kita mulai dari mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar, panjangnya 10 meter. Jadi Anda tidak tahu bagaimana panjangnya, bukan? Jika 20 orang berdirikan di panggung ini, yaitu adalah panjang usus kita. Oleh karena itu, mari kita memulaikan perjalanan pencernaan yang panjang ini sambil makan hamburger virtual. Apakah Anda siap? Action! Pikirkan bahwa Anda benar-benar sedang makan hamburger ya. Kita sedang makan hamburger saat ini. Jadi, organ pencernaan pertama yang kita temui saat makan apa itu? Itu adalah mulut, bukan? Jika kita sedang makan hamburger yang enak, apa yang keluar dari mulut kita? Air liur, bukan? Enzim yang disebut amilase dalam air liur ini memecahkan karbohidrat dan ini turun di kerongkongan kita dan proteinnya dipecahkan di perut. Tetapi seiring kita bertambah tua, masalah muncul. Mengapa? Pertama-tama, gigi kita semakin lemah, enzim dari tubuh kita juga semakin berkurang, air liur juga berkurang. Jadi benar-benar sedih, kan? Itu benar. Alangkah baiknya jika yang memecah protein dihasilkan dengan baik, tetapi ini berkurang seiring bertambahnya usia, apalagi ditambah dengan minum, ngemil larut malam, makan berlebihan. Jadi fungsinya semakin buruk, bukan? Ini bukan hanya masalah usia, tetapi tidak ada pekerja kantoran zaman sekarang ya tidak memiliki masalah pencernaan, tetapi mereka tidak memikirkan ini sebagai masalah yang besar. Jadi ketika kita dulu ya, kita dapat bisa makan apa saja terus-menerus, bukan? Tetapi sekarang pencernaan kita tidak terlalu baik. Bukan hanya pencernaan, perut kita tidak nyaman. Jadi jika Anda merasa tidak nyaman saat ini atau akhir-akhir ini Anda sulit mencerna atau jika daya cerna Anda menurun, saya sarankan harus mengonsumsi enzim yang membantu pencernaan. Sekarang ada produk yang sangat terkenal di Atomi, bukan? Apa itu? Benar sekali. Painzyme. Ini benar-benar direkomendasikan oleh banyak orang, bukan? Ini akan segera dirilis setelah pembaharuan. Ini produk yang sangat sukai, sudah sangat saya tunggu-tunggu. Jadi Painzyme itu benar-benar disukai juga di rumah saya. Ibu saya sangat
mencintai produk ini. 드셨어요. 아시죠? 끄덕끄덕. 우리 그 전에 그랬잖아요, 다들. Dulunya kita waktu belum memiliki Panjam, kita sering makan obat yang sulit ya. Jadi, tapi sekarang sudah ada Panjam yang dapat kita konsumsi untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Oleh karena itu, keluarga saya sendiri adalah fan besar produk ini. Jadi, apa alasan produk ini begitu dicintai? 활성을 원하는 효과를 얼마나 빨리 문제가 바로 이 역자라고 하는데요. 예를 들어 탄수화물에 분해하는 아밀라제는 30만. Pertama ya, tingkat enzim untuk produk ini benar-benar tinggi. Ini memecahkan 300.000 unit ya per bungkusnya. Selain enzim yang memecahkan karbohidrat dan protein, berbagai enzim seperti lemak, gula, laktosa terkandung ya di dalam ini. Jadi satu enzim bekerja kepada banyak nutrisi. Jadi kita tahu bahwa kita memiliki 9 jenis enzim, bukan? Tetapi kita sudah memperbaharui produk ini menjadi 11 jenis enzim. Anda perlu mengikat ini. Dengan menambahkan bahan enzim ini memiliki daya cerna yang lebih kuat. Dan itu tidak berakhir di sini. Ini juga hanya menggunakan enzim yang berasal dari tumbuhan. Seperti yang dapat Anda lihat, ini berasal hanya dari bahan alami. Ini kami buat sehat untuk Anda konsumsi. Jadi bagian terpenting apa? Atomiva Enzyme ini bukan hanya produk enzim. Ini juga mengandung 30% bubuk nanas sebagai bahan pelengkap. Jadi mempertahankan rasa asli dari vitamin Enzyme dan juga meningkatkan rasanya. Enzyme yang diperbaharui juga sekarang. Anda pasti penasaran apakah ini dapat benar-benar membantu kekuatan pencernaan Anda. Kami sudah menyiapkan sebuah video di sini ya. Ketika Anda lihat, kita sudah menyiapkan air dan sebuah roti ya yang kita letakkan Enzyme. Seperti yang Anda lihat. Anda bisa melihat bagaimana roti ini berubah menjadi bubuk di dalam air yang ditambahi Enzyme seperti yang Anda lihat. Ini adalah pencernaan Anda. Jadi bayangkan bagaimana pencernaan Anda bisa lebih lancar dengan mengkonsumsi ini. Dan ini bukan hanya berlaku kepada karbohidrat. Kita memiliki 11 enzim ya dikandung di dalam produk ini. Jadi lemak, gula, protein semua dapat dilarutkan membantu pencernaan Anda. Jadi dengan Enzyme, berbagai nutrisi yang sulit dicerna dapat lebih mudah dicerna. Dan berikut hamburger kita sekarang kemana? Kita pergi ke usus kita ya. Hamburgernya sekarang ada di usus kita, bukan? Jadi apa yang dilakukan usus kita? Ini benar-benar membongkar makanan yang kita telan dan menyerap nutrisinya ke tubuh kita, ke dalam sel-sel tubuh kita. Betapa bagusnya jika ini berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa masalah di sini. Pertama, kebiasaan makan kita bermasalah ya. Tanpa microbiome,
jika kita suka makanan instan ya, itu akan menjadi masalah. Saya benar-benar suka makanan instan, makanan yang rasanya kuat ya. Jika kita sudah mengonsumsi paenzyme, gumpalan makanan tetap belum tercerna dengan sempurna, bukan? Oleh karena itu, saya bertanya-tanya apakah orang yang memiliki lingkungan usus yang buruk karena kebiasaan makan ini, apa yang harus mereka lakukan? Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, bakteri menguntungkan dalam usus ini harus lebih banyak ya. Karena ini juga membantu manfaat bagian tubuh lainnya. Jadi kita harus tetap hidup sehat hingga usia 100, bukan? Oleh karena itu, microbiome itu mereka diganti setiap 2 minggu. Dikatakan bahwa 1 kali perjalanan ke toilet mengeluarkan triliun mikroba. Jadi itu sebabnya kesehatan usus lebih penting daripada hal-hal lainnya. Ini berarti aftercare itu benar-benar penting. Jadi bagaimana cara kita menjaga kesehatan usus kita? Saya akan